Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini adalah Bimluh di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Mega Asri dalam bingkai Ramadan. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menikmati dan menyimak apa yang disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sesepuh bini sepuh dari ketakmiran Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang ada di perumahan Mega Asri ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah tak terasa hari ini kita sudah masuk malam yang ke-23. Jikalau kita memulai sesuai dengan keputusan pemerintah, jikalau memulai sesuai dengan keputusan PP Muhammadiyah, berarti hari ini sudah masuk malam ke-24. Apakah ke-23 dan ke-24 sama saja? Yang tidak sama adalah yang tidak sholat dan tidak puasa. Hari ini saya dikasih judul oleh takmir tentang bahwa harta dan anak adalah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab dari kata fatana, yaftinu, fitnatan. Apa itu fatana? Fatana itu adalah menggiurkan, mempesona, kemudian menguji, mencoba, menggoda, menjatuhkan. Itu arti fatana. Kalau kemudian dihubungkan dengan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa'alamu, ketahuilah kalian semua, annama amwalukum, bahwasanya harta-harta kamu semua, wa auladukum, dan anak-anak kamu semua, iku fitnatun, fitnah. Apa itu fitnah? Cobaan. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun azim, adalah pahala yang sangat besar. Nah, kalau kemudian kita membagi bahwa sesungguhnya anak itu terbagi dua. Satu thayyibah, yang satu dhi'afan. Dzurriatan thayyibah itu ada tiga. Yang pertama adalah qurrata ayun, anak itu akan menjadi permata hati. Dalam tingkah polahnya, hati ini tidak pernah sakit, baik itu ucapan, tingkah polahnya, tindakannya, perkataannya, hati ini tidak pernah sakit. Dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh istri dan anak kita. Itu namanya qurrata ayun, permata hati. Yang kedua, halim, penyantun. Penyantun itu dinampakkan oleh Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Bi ghulamin halim. Jawaban Allah, fabasyarni bi ghulamin halim. Aku beri kabar gembira, kamu akan lahirnya anak yang halim. Apa itu halim? Penyantun. Apa anak yang penyantun? Anak yang penyantun itu adalah mendem dhuwur, mikul jero apapun yang menjadi permasalahan orang tua, sehingga selalu membantu dan tidak pernah menyakiti orang tua. Yang ketiga adalah sholih, Rabbi habli minas sholihin. Itu dinampakkan sebagaimana seperti Nabi Zakaria yang mempunyai anak Nabi Yahya, yang selalu menebarkan kebaikan dimanapun berada dan tidak membuat orang tua galau dan gelisah. Sementara dhi'afan berangkat dari wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu. Wal yahsyal ladzina, hendaklah orang-orang itu khawatir, takut
lau taroku, andaikan mereka itu meninggalkan dzurriatan di'afan, anak turun yang lemah. Apa itu anak turun yang lemah? Lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah mentalnya, lemah budi pekertinya, lemah pekerjaannya, dan yang paling membuat kita akan ketar-ketir adalah lemah imannya. Sehingga digambarkan oleh Al-Quran, iman yang lemah itu seperti rumah laba-laba, kal ankabut, seperti ankabut. Nah, anak yang lemah itu ada 3. Zinatun. Apa itu zinatun? Zinatun itu adalah hiasan. Namanya hiasan. Apa itu hiasan? Kalau kemudian di rumah kita ada hiasan, hanya ditempel di dinding, kelihatan indah, tapi tidak pernah memberikan manfaat kepada pemiliknya. Hanya ditatap bahwa, wah anakku cek gantengi, wah anakku cek ayune, tapi tidak pernah kemudian bisa mandiri. Ibarat layang-layang begitu, begitu orang tua sudah meninggal, putus sudah, melayang sudah. Itu anak yang zinatun. Yang kedua adalah fitnah, ujian. Kenapa di sini anak yang merupakan fitnah ini disandingkan dengan harta? Rata-rata orang tua yang menjadikan anak-anaknya ini kelak menjadi fitnah itu kadang-kadang berangkat dari harta. Sekali lagi, anak ini akan menjadi ujian, kadang-kadang berangkat dari ujian harta. Ingat kata-kata Jawa, anak polah bopo keprada. Anak yang bertingkah tapi orang tua masih ingat seseorang yang menyiksa David Ozora yang sampai pingsan berhari-hari dan sampai sekarang belum normal. Karena apa? Kepalanya ditendang sedemikian rupa hingga koma. Apa yang terjadi? Diusut ketemu usut, ini ternyata berangkat dari harta yang haram yang dikumpulkan, hingga bapaknya sekarang kan jadi pesakitan oleh pengadilan. Nah, kadang-kadang berangkat dari harta yang diperoleh dengan jalan yang haram, yang kemudian tumbuh kulit, tulang, dan daging yang haram, sehingga harta yang haram itu digunakan untuk kebaikan eman-eman, tapi digunakan untuk maksiat sangat gampang. Digunakan untuk nyumbang masjid, eman-eman, tapi kalau digunakan rekreasi kemana begitu? Gampang. Digunakan untuk membayar SPP anak, ngaji, susah. Tapi kalau kemudian ada rekreasi begitu, paling pertama daftar rekreasinya. Jadi ciri-ciri harta yang di situ ada terkandung gharar, dan gharar adalah ketika dibuat kebaikan itu eman-eman, tapi dibuat maksiat itu sangat gampang. Itu salah satu ciri bahwa itu akan menjadi fitnah. Dan harta ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kemudian tiba pada anak, jatuh pada anak, maka ini anak akan tumbuh berkembang menjadi ujian. Kemana-mana orang tua kecendak kecangking. Kalau sekolah tidak kemudian tertib sekolahnya, jari tuku bola kok ireng, jari sekolah kok ireng gitu. Jadi berangkatnya sekolah tapi keluar keluyuran, berangkatnya sekolah tidak pernah belajar, berangkatnya sekolah tidak pernah kemudian membuat orang tua ini merasa tenang. Itu yang disebut dengan anak itu fitnah, ujian. Dan kalau anak ini sudah dewasa, kalaupun toh dia sukses, dia tidak peduli pada orang tua. Sekali lagi, kalau dia sukses tidak peduli pada orang tua. Sehingga digambarkan orang tua gulawenta sirah dikesekel, sekel dikesirah. Untuk apa? Suksesnya anak. Tapi begitu anak sukses tidak peduli sama orang tua. Ditelepon, nak, bapak loro. Sik pak, aku sibuk. Diberitahu orang tua sakit, tapi tidak kemudian bapak tinggal minta tolong siapa gitu loh, diantar ke rumah sakit, butuh berapa. Padahal orang tua kalau sudah tua itu kerinduan pada anak dan cucu itu lebih besar. Bukan uangnya yang kita rindukan, tapi hadirnya. Apalagi kalau kemudian
hari raya begini. Makanya tradisi mudik itu dalam rangka apa? Menghindarkan bahwa anak itu jadi fitnah. Paling tidak lah, kalau tidak setiap bulan ya setahun sekali lah mudik, kumpul keluarga dengan anak-anak, agar apa? Anak tidak jadi fitnah. Dan yang paling bahaya, aduwwul lakum. Siapakah yang aduwwul lakum? Istri dan anak-anak akan jadi musuh kamu. Anak yang jadi musuh kamu itu ketika kita berbuat baik, mereka ngendon-ngendoni. Bahkan istri akan menjadi musuh ketika membisik-bisikkan sesuatu yang membuat kita melakukan kejahatan. Anak yang kemudian menjadikan kita terperangkap dalam kehinaan, dan itulah yang kemudian yang patut kita waspadai. Makanya dalam momentum Ramadan seperti ini adalah bagian yang tak terpisahkan. Kita ajak anak cucu kita untuk di masjid. Paling tidak kalau anak itu sudah cinta ke masjid, kemana-mana dia akan disanding malaikat, ditemani malaikat. Biar anak-anak rame gak apa-apa, anak rame gak dosa kok. Sekali lagi, anak rame di masjid gak dosa kok. Kalau kita betul-betul khusyuk, kita tidak akan terganggu dengan celoteh anak. Bahkan malaikat itu riang gembira, karena kelak yang sepuh ini sudah meninggal dunia ini, merekalah yang akan memakmurkan masjid ini. Merekalah yang akan mengisi aktivitas masjid ini. Biarkan mereka seperti itu, karena itu masih dunia anak. Akan lebih baik begitu daripada ketika anak ini kita usir dari masjid, akhirnya lari kemana? Ke kafe, ke tempat-tempat hiburan. Apa yang terjadi? Setan banyak di sana. Di antaranya apa? Mungkin teman-teman yang seperti itu akan menjadikan anak kita menjadi pengguna narkoba dan sebagainya, penjudi dan sebagainya. Itu jauh lebih berat. Lebih baik dalam hal seperti ini kita makmurkan masjid kita ini dengan anak-anak, dengan celoteh anak, dengan harapan bahwa anak akan menemukan kebahagiaan untuk memakmurkan masjid. Dan kalau itu sudah terpatri di dalam diri anak kita, maka anak kita kelak akan tumbuh berkembang menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Siapakah dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya rindu untuk mengunjungi masjid. Paling tidak kalau anak turun kita sudah rindu dengan masjid, insya Allah untuk menjadi anak yang qurrata ayun, anak yang solih, anak yang halim, insya Allah akan mendekati kenyataan. Mudah-mudahan dengan sekelumit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, mengantarkan anak-anak kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirnya anak kita, anak yang solih solihah, ahli ibadah, patuh taat kepada Allah, ahli haji, ahli umrah, ahli kebajikan, dan selamat dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dan fitnah Masihid Dajjal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala Demikian tayangan dari Suluh Berkah. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi.